Nah, cuman ada satu lagi Frankie ini yang bagian yang kalau menurut saya tuh menyeramkan Frankie. Kenapa? Orang yang merokok. Nah, kalau dokter forensik aja bisa serem, apalagi orang lain, dok ya? Oh, serem Frankie. Kan biasanya dokter nggak pernah takut. Oh enggak, jangan salah loh. Kalau saya otopsi, tahu nggak? Kalau saya otopsi, liatin kalau kamu pernah ini nggak sih lihat paru ayam? Paru-paru, bukan paru ayam, paru sapi. Keripik paru tau? Kesukaan saya, dok. Keripik paru itu kalau pak orang nih ya paru nih kalau kita Tapi asal otopsi. digorengnya jangan terlalu pahit. Kalau terlalu gosong pahit itu, dok. Nah, kalau paru itu kalau yang normal ya paru ya namanya kuning kemerahan-merahan sedikit gitu loh. Tapi kalau orang yang ngerokok paru-parunya itu hitam Frankie. Hitam. Jadi kalau saya lihat, aduh ini orang paru, ini parunya parah. Ada dua kemungkinan. Satu dia perokok, parunya hitam. Yang kedua itu orang jalanan. Ali topan anak jalanan. Kena debu. polusi. Oh. Itu sampai hitam Frankie. Jadi kalau saya sih kalau mau nakut-nakutin mahasiswa, kamu ngerokok aja sih, nanti paru kamu bagus ya hitam begitu. Dokter tahu bintang film Ali Topan anak jalanan? Tahu. Siapa, dok? Siapa sih namanya lupa, saya lupa. Junaidi Salat, dok. Itu ya kayak gitu. Maksudnya saya, nah kalau orang ngerokok ya, ujung-ujungnya dia mengalami satu penyakit namanya PPOK. Penyakit paru kronis. Obstruksi kronis. Nah, PPOK itu adalah paru-parunya sedemikian rusak sehingga dia tidak elastis lagi, Frankie. Kalau paru kan sebenarnya buat udara masuk keluar masuk kan dia bisa kembang-kempes. Dia udah kaku. Cirinya apa? Persis seperti asma bronchial tapi nggak pernah berhenti seseknya. Dok, kalau paru-paru yang bagus kan kalau kita ronsen kan hitam, dok ya? Putih. Yang bagus kalau kena ronsennya. Oh, apa? Di ronsennya kan hitam. Putih ya hitam. Nah, tapi itu kalau yang hitam itu di ronsen jadi putih kan, dok ya? Berarti, dok ya, kalau yang tadi Berubah, pokoknya ada corakan. Jadi bukan cuma itu, ada banyak putih-putih. Jadi batik. Gitu. Ya, corakan. Nah, kalau yang asma PPOK itu karena kebanyakan merokok ya, udah artinya kalau udah kondisi gitu udah stadium akhir dari merokok lah. Selain kanker kan ya, itu PPOK. Dia sesaknya nggak pernah berhenti, Frankie. Kalau asma bronchial tadi, dia sakit bisa sembuh. Ada episode dia tidak sesak, tidak ada ngik-ngik. Kalau itu sama ngik-ngiknya, tapi ngiknya nggak pernah berhenti. Cuma ada sesak berat, sesak biasa, sesak berat, jadi seperti itu. Nah itu udah parah, Frankie. Dan saya kalau ngelihat orang itu kasihan banget. Kasihan banget kenapa? Dia nggak pernah berhenti sesak terus. Dipakein obat apa juga sesak terus karena udah paru-parunya itu yang nggak bisa ngembang. dihajar pakai oksigen murni juga nggak bisa. Ya udah itu ya mesti menikmati lah sesak sampai meninggal itu. Dia nggak seketika itu meninggal, tapi sesaknya makin lama makin parah itu, gitu aja. Jadi ada dua sesak yang bahaya tadi, sesak jantung sama PPOK. Nah, ini penyakit sesak napas ini kan kalau kita lihat daripada bentuk fisik orangnya, kebanyakan orang-orang yang kurus, dok ya. Orangnya kurus biasanya. Itu tapi kenapa, dok? Tipikalnya kurus. Karena kondisi metabolismenya kagak bagus kan, badan kita ini bisa berfungsi bagus kalau kita makannya bagus, oksigen cukup. Oksigen itu ibaratnya tuh apinya, Frankie. Apinya. Nah jadi kalau kita makannya nggak cukup, terus kemudian oksigennya kagak masuk kan pembakaran tidak jadi, maka otomatis metabolisme kita kan jadi kurang.